Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus memperluas penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam perkembangan terbaru, KPK memeriksa pegawai negeri sipil Kemnaker, Rizky Junianto, untuk menelusuri aliran dana yang diduga diberikan secara rutin kepada oknum pejabat di kementerian tersebut. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap praktik pemerasan yang terjadi dalam proses pengurusan dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPK. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidikan tidak hanya terfokus pada para tersangka, tetapi juga pada saksi dan pihak terkait lainnya yang diduga mengetahui atau terlibat dalam mekanisme pemerasan. Rizky Junianto didalami terkait dugaan penerimaan aliran uang dari para agen TKA yang mengurus dokumen izin, yang sifatnya rutin dan menjadi bagian dari praktik yang diselidiki. Pemeriksaan ini mencakup seluruh proses aliran dana, mulai dari agen TKA hingga pejabat Kemnaker yang diduga menerima setoran. Selain pemeriksaan saksi, KPK juga melakukan penyitaan dokumen dan barang terkait sebagai bagian dari penyidikan. Tujuannya adalah memastikan bukti-bukti dapat digunakan untuk menelusuri aliran dana dan mekanisme pemerasan secara menyeluruh. Menurut Budi, penyidik akan mendalami apakah Rizky secara langsung menerima aliran uang dan sejauh mana keterlibatannya dalam dugaan tindak pemerasan. Kasus ini terjadi sepanjang 2019 hingga 2023, dengan indikasi praktik pemerasan yang merugikan calon tenaga kerja asing yang hendak bekerja di Indonesia. KPK mencatat jumlah uang yang diduga diterima dari praktik pemerasan ini mencapai sekitar 53 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan besarnya skala dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kemnaker terkait pengurusan izin TKA. Sebanyak 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka terdiri dari sejumlah pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan yang memiliki peran penting dalam pengurusan izin penggunaan TKA. Para tersangka antara lain Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan TKA periode 2021 hingga 2025, Putri Citra Wahyoe, petugas hotline RPK sekaligus verifikator pengesahan RPK, Jamal Syodikin, analis dan pengantar kerja ahli pertama di Direktorat PEPA, Alfa Esyad, pengantar kerja ahli muda Kemnaker, Suhartono, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja periode 2020 hingga 2023, Haryanto, Direktur PEPA sekaligus staf ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional, Wisnu Pramono, Direktur PEPA periode 2017 hingga 2019, dan Devi Anggraeni, Direktur PEPA periode 2024 hingga 2025. Dalam proses penyidikan, KPK fokus menelusuri seluruh aliran dana mulai dari para agen TKA, mekanisme pembayaran, hingga penerimaan oleh pejabat Kemnaker. Penyidikan ini penting untuk memastikan bahwa praktik pengurusan izin TKA yang seharusnya transparan dan sesuai ketentuan hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, KPK juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap praktik penipuan yang mengatasnamakan KPK atau oknum yang mengaku dapat mengamankan kasus. Semua penyidikan dan tindakan hukum yang dilakukan KPK bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat dapat memverifikasi informasi melalui saluran resmi KPK, termasuk call center 198, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan informasi. Kasus pemerasan di Kemnaker ini menjadi sorotan karena dampaknya luas, melibatkan pejabat tinggi, dan berpotensi merugikan negara serta masyarakat. KPK berkomitmen menuntaskan penyidikan hingga tuntas, menelusuri semua aliran dana, memeriksa saksi dan pihak terkait, serta menegakkan hukum bagi siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pengurusan izin TKA di Indonesia diharapkan dapat berjalan transparan, adil, dan sesuai aturan hukum. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.